Yang ketiga itu gerakan daun mimosa. Dan yang terakhir pentingnya gerak pada tumbuhan. Jadi gerak pada tumbuhan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Ya, ulangi, paling sangat penting gerak pada tumbuhan. Karena gerak pada tumbuhan tersebut ya memberikan kelangsungan hidup kepada tumbuhan tumbuhan ya. Oke. Masuk pada contoh gerak pada tumbuhan karena cuaca kurang bagus tidak bersahabat dengan kita, maka ibu guru memberikan contoh gerak pada tumbuhan saja di dalam kelas. Nanti ketika cuacanya bagus atau nggak bisa juga kita bisa melihat dari celah-celah jendela kelas. Ketika angin deras kita bisa melihat bahwa ada gerak pada tumbuhan. Ibu guru mau memberikan contoh gerak pada tumbuhan, yaitu ibu guru ambil gerak pada pohon kelapa. Sebelum ibu guru lanjut memberikan contoh gerak pada pohon kelapa, ibu guru mau tanya dulu, siapa yang tahu meniru gerak pada pohon kelapa ketika ditiup oleh angin yang paling sangat kencang? Ayo, siapa yang berani berdiri angkat tangan? Oke, coba praktek. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman. Oke, itulah contoh gerak pada pohon kelapa ketika ditiup oleh angin yang kencang. Jadi, ketika angin meniup, ketika angin ke barat, ketika timur ya, ketika angin meniup ke sebelah timur ya, ke arah timur, maka pohon kelapa itu juga dia mengikuti ke arah timur. Jadi contoh, timur kan sebelah sana. Jadi kalau angin dia ke arah timur, maka pohon kelapa tadi dia mengikuti ke arah timur. Kalau ketika angin dia berbalik tadi ke arah barat, maka pohon kelapa tadi dia juga. Jadi bukan cuma pohon kelapa saja, namanya pohon semua. Tetapi yang paling sangat kita melihat jelas itu pohon kelapa ya. Itu kalau ketika angin kencang kita lihat itu bagus-bagus. Angin sepoi-sepoi ini pohon kelapa tersebut kita lihat sana. Ya? Benar atau tidak? Jadi itu adalah contoh gerak pada tumbuhan. ada juga tumbuhan yang lain. Terus kita tumbuh terus Tetapi mata yang ibu guru berikan contoh pada hari ini untuk kalian mengetahui, yaitu pohon kelapa.